Kita dimanapun kalau kita rajin kita pasti jadi orang. Kuncinya kita rajin dan kita serius. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Lebih baik satu daripada nol. Nggak boleh kalah sama keadaan. Perkuliahan daring di mata saya merupakan sebuah keadaan dan dipaksa atau diharuskan untuk mulai terbiasa. Jadi siap nggak siap harus siap. Oke teman-teman, jadi di samping saya sudah ada satu narasumber yang akan saya tanya ya seputar jalannya kuliah daring di semester kemarin gitu. Untuk lebih jelasnya langsung tanyai saja ya. Dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Denis Agita Meliana Mas Agung. Oh, dari fakultas Peternakan. Semester Sekarang masuk semester 7, tahun angkatan masuk 2017. Asalnya dari Kabupaten Bekasi Mas Agung. kasih siap. Alasan masuk Papet sendiri kenapa tuh? Kan banyak mungkin kampus lain atau jurusan lain yang lebih menarik dibandingkan sama Papet Unsut ya. Kenapa? Kalau dari aku pribadi sih pada akhirnya kenapa milih Papet? Pertama karena ngelihat aspeknya tuh luas gitu, Gung. Jadi kayak global aja gitu, kayak kita nggak mungkin bisa hidup tanpa pangan. Nah, salah satu pangan itu kan pertanian, peternakan, perikanan dan sejenisnya kayak gitu. Tapi ya sebenarnya aku pribadi jujur nggak passion di peternakan gitu. Jadi aku tipe orang yang kalau gelas aku kosong dan aku akan isi gelas itu. Jadi aku bukan tipe orang yang pas masuk ke peternakan tuh gelasnya udah ada 1/4 air atau setengah, atau mungkin udah ada yang 3/4 gitu, atau mungkin udah ada yang penuh karena udah jago kan gitu. Aku tipe orang yang memang mulai di fakultas itu dari nol. Jadi poinnya adalah aku mau belajar di sini gitu. Kalau pertama aku nggak pengen masuk di sini gitu, ada pilihan lain. Dan akhirnya ya aku seiring berjalannya waktu, aku belajar di sini dan akhirnya nyaman, nemu zona nyamannya gitu, Bung. Jadi alasannya ya tadi lebih ke prospek jangka panjang, karena ya tahu sendirilah luas kan cakupannya kayak gitu. Intinya apapun informasi atau ilmu yang ada terus ya diterima kayak gitu ya. Dipelajari juga ya. Karena kan kadang nggak semua orang bisa menerima gelas kosong, Gung. Karena ya kalau orang itu malas ngisi air kan gelas kosongnya ditinggal atau mungkin dipecahin emosi ya kan. Ini kita analogi aja ya, tapi kalau emang orang itu niat, gelas kosongnya didekatkan ke dispenser, ke mata air dan diisi, dan nanti kalau udah penuh bisa diminum. Kayak gitu. Jadi butuh kesabaran dan memang harus ada niatan untuk belajar sih. Poinnya di situ, Gung. Jalur yang diambil dulu itu jalur apa tuh Mas? Iya. Masuk Papet Unsutnya ya. Kebetulan dulu tuh masuknya di jalur yang pertama Mas Agung, yang pakai nilai rapot. Pilihan keberapa? Oke. Nah, jadi sebenarnya kisahnya cukup ini, Gung. Cukup apa ya? Menarik. Mudah-mudahan menarik ya. Nggak tahu menarik atau enggak sih. Jadi intinya cukup nggak instan ceritanya kayak gitu. Karena sebenarnya ya tadi aku udah bilang aku nggak ada niatan kesini gitu. Jadi bahasanya aku tersesat di jalan yang benar. Pada akhirnya aku tersesat di jalan yang benar gitu. Bagiku ya. Aku tuh pengennya masuk. Ini boleh disebutin nih selain peternakan boleh. Dulu pengen masuk fisika, Gue. Oh, fisika. Karena kebetulan salah satu nilai eksak aku yang paling tinggi fisika doang. Gitu. Salah satunya kan. Yang lainnya kurang bagus. Tapi pada saat itu pas pendaftaran SNMPTN, mungkin karena aku jarang konsul ke guru BK, Gue. Jadi nggak tahu urutan tuh mempengaruhi persentase dia keterima di jurusan tersebut. Jadi aku karena kan dulu kan yang kampus-kampus kuotanya besar-besar dulu tuh kayak pertanian, peternakan dan lain, baru yang kecil-kecil kayak fisika, terus nanti kimia gitu-gitu kan. Nah, akhirnya aku kan ya sesuai dengan awal aku pilih, pokoknya aku yang penting ada fisikanya pada saat itu. Cuma karena di urutan pertamanya ada peternakan, ya udah aku milih peternakan satu, kedua fisika, sama satu lagi ada Universitas Negeri Singa Perbangsa Kerawang. Kenapa? Karena harus ada satu di provinsi sekolah itu aku berada. Aku kan dari Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, berarti harus pilih satu univ di Jawa Barat. Nah, itu adalah di Kerawang aku pilih. Ya untuk syarat, itu jurusannya agroteknologi. Setelah buka ya Tuhan membawaku ke kursi ini sekarang gitu. Di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Selama 6 semester ini ya, gimana nih kesannya? Kesannya seneng sih, Gung. Aku pada akhirnya kan aku bilang tadi aku tersesat di jalan yang benar. Jujur
senang gitu bisa ngejalanin sampai ada di titik masuk 7 semester, nanti mungkin 8 kayak gitu. Senang punya teman-teman yang klik dan klop bermainnya, tukar pikirannya, berkaryanya juga enak. Dan apalagi sekarang ini ya sedang menjalankan berbagai macam amanah bakti di kampus, itu yang ngebuat aku tambah senang lagi gitu. Gue kayak diberikan kepercayaan ya, meskipun kadang kepercayaan itu kan bisa jadi beban ketika kita kita nggak siap sama itu. Tapi ketika kita siap dengan itu, mau belajar dan mau berusaha, itu bisa jadi ladang amal buat kita nanti kayak gitu. Berarti bisa dikatakan bangga diterima di Fakultas Peternakan. Sangat bangga. Pada akhirnya aku menyatakan aku sangat bangga. Kenapa? Karena Fakultas Peternakan salah satu kampus tertua di Fapet Unsut, salah satu kampus yang dinamikanya gokil, salah satu kampus yang iklim kemahasiswaannya juga gokil juga, yang progresif, gitu ya. Rame ya kan, berkarya dan solutif juga anak-anaknya gitu. Pokoknya gokil sih secara keseluruhan dinamikanya. Itu yang aku rasain. Fapet ini ikut organisasi apa? Aku memulai pertama kali organisasiku kebetulan tidak di Fapet Unsut, tapi di tingkat universitas. Aku ikut di BEM Unsut itu di 2017 sama 2018. Kemudian di 2019 amanah membawaku pulang ke kandang. Jadi aku di 2019 aku di BEM Fakultas Peternakan Unsut. Dan sekarang di 2020 nih, tahun ini ya aku di BEM Fakultas Peternakan Unsut lagi. Jadi kayak udah track recordnya satu garis linear di BEM gitu. Jadi ya nggak tahu, karena memang kan Tuhan punya skenario-nya aja. Kita kan tinggal ngejalanin aja. Kayak dikasih motor ini jalanin aja gitu. Meskipun ya tetap kita harus nyaman sih sama motor itu. Nah, untuk riwayat posisi BEM Universitas, aku di staf Kementerian Pengabdian Masyarakat 1,5 tahun. Kemudian di Fakultas Peternakan Unsut 2019 bidang advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Sekarang jadi pelayannya teman-teman mahasiswa Fakultas Peternakan Unsut 2020 Fox Day, suara rakyat, suara Tuhan. Jadi ya suara mereka lah yang merepresentasikan suara Tuhan, dan aku hanya menjalankan. Jadi ini ya presiden BEM gitu ya. Mungkin Mas Adi menyebutnya seperti itu. Intinya ya dijalani aja dengan sebaik mungkin gitu ya, apapun jabatannya harus doanya juga. Kita gitu. Selanjutnya semester 6 kemarin perkuliahan dilakukan secara online, secara daring. Ya, secara daring atau berbeda dengan hari-hari biasanya gitu. Nah, itu gimana kesannya kuliah daring? Perkuliahan daring di mata saya merupakan sebuah keadaan di mana kita nggak biasa dengan hal itu dan dipaksa atau diharuskan untuk mulai terbiasa. Jadi siap nggak siap harus siap, karena mau gimana pun keadaannya, pendidikan nggak bisa jalan di tempat, harus tetap jalan bagaimanapun keadaannya. Kuliah daring tentu nggak akan semaksimal kuliah offline seperti biasa tatap muka. PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetap ada kekurangan, tapi bukan berarti itu. Jadi kalau aku gampangnya gini nyebut ya, lebih baik 1 daripada 0. Kadang kan orang mikir 1 dikit, tapi lebih baik 1 daripada 0. 0 kan nggak ada sama sekali gitu. Lebih baik 1 daripada 0. Nah, makanya kuliah daring ini ya dimaksimalkan menurut aku, karena pada akhirnya kita harus belajar. Aku adalah salah satu orang yang jujur pas awal-awal kurang adaptif dengan kuliah daring, Bu. Aku harus download aplikasinya dulu, harus belajar dulu, harus banyak tanya teman-teman dulu. Bangun komunikasi pun aku rasa ini adalah bukan hanya di kita doang. Kita harus adil ya dalam memandang ya. Juga ada di sudut pandang tenaga pendidiknya juga. Tenaga pendidik juga mengalami hal yang sama. Jadi sama-sama belajar menurut aku. Jadi nggak bisa nyalain keadaan, nggak bisa nyalahin tenaga pendidik. Ya kita cuma satu, nggak boleh kalah sama keadaan. Jadi ya so far menurut aku nggak ada soal sih soal kuliah daring. Cuma kadang yang menjadi soalnya adalah atensi dari harusnya pemangku kebijakan ya, soal subsidi kuota, pelayanan, evaluasi, itu yang menurut aku harus juga diperhatikan biar juga bisa berjalan dengan maksimal. Jadi menerima dengan adanya kuliah secara daring ya gitu ya. Betul, kalau aku jelas sangat menerima. Karena mau bagaimanapun juga tidak ada satu mata kuliah pun yang berbanding dengan nyawa gitu. Maka dari itu kita harus sama-sama promotif untuk pada akhirnya taat pada protokol kesehatan untuk mereduksi rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri. Dan yang aku harapkan ketika sekarang kita udah masuk di era new normal, ya semua tetap bisa berjalan new normal dengan adaptasi kebiasaan baru dan tetap tidak melupakan protokol kesehatan. Kuliah daring ini sendiri kan pastinya banyak kekurangan sama kelebihan. Kelebihan dan kekurangan, ya, betul. Nah itu apa aja? Kelebihannya yang pertama kayak kita dengan duduk di depan komputer saja kita bisa belajar.
Kita bisa belajar dari luar Pulau Jawa, mungkin yang pulang kampung ke Jawa, di luar Jawa Tengah itu kita bisa belajar. Jadi kita disatukan dengan jaringan yang tak kasat mata itu. Jadi kita kayak ngerasa pendidikan tuh sebenarnya aksesibel, mudah diakses, tapi menjadi tidak mudah diakses ketika distribusi aksesibelnya itu nggak sampai. Kayak tadi ya, subsidi kuotanya belum merata misalkan, akhirnya kan gitu, sinyal sebenarnya aksesibel tapi distribusinya yang menurut aku kurang aksesibel ke seluruh masyarakatnya, kayak gitu. Itu menurut aku kelebihan, karena jadi kita belajar, kita milenial, jadi pada akhirnya kita terbentuk untuk menjadi manusia yang milenial, manusia yang adaptif, karena kita diuji, dan diuji itu pilihannya cuma dua, menang atau kalah. Nah kalau teman-teman kalah, ya udah teman-teman akan stagnan jalannya, linear gitu aja. Tapi kalau teman-teman menang, teman-teman down, naik lagi, naik down, turun, kayak gitu, sampai kita pada akhirnya fight dan ya tetap bisa belajar. Karena ya tadi balik lagi pada kesimpulan, lebih baik 1 daripada 0 kan. Jadi ya lebih baik tetap kita ikutin aja gimana alurnya. Itu kelebihan yang menurut aku. Tetap kekurangannya adalah feel-nya tidak seenak offline kayak praktikum, ya kan ya namanya juga praktik ya, dari nomenklaturnya aja praktik, ya harus dikerjakan secara real, di fakta, di lapangan. Tapi ya harus di online kan, itu yang menurut aku secara feel tidak dapat, dan secara pengalaman juga pada akhirnya reduksi. Terus kuliahnya jadi flat, kenapa kan ya nggak ada yang merhatiin pertama, maksudnya tidak ada pengawasan yang ketat. Kalau di kelas kan kita ngobrol, mungkin dosen menegur, pahit-pahitnya dilempar penghapus mungkin kalau ada yang sampai kasar, tapi kan aku nggak tahu kan. Sekarang daring kan yang nggak ada yang ngawasin, siapa tahu ada yang sambil makan santai gitu. Jujur aku nyantai kayak gitu, tapi ya mudah-mudahan aku pun tidak menjadi bagian-bagian orang yang nyepelein lah. Itu mungkin kelemahannya sih, dan mungkin ada kelemahan dan kekurangan yang aku belum sempat sampaikan. Ini banyak kekurangan, kelebihan sama kekurangan. Check and balance. Pesan buat teman-teman mahasiswa bisa menerima perkuliahan secara daring gimana ke depannya? Oke, buat teman-teman mahasiswa, kalau saran saya selama kuliah daring, yang pertama kuotanya dihemat-hemat, terus jangan terlalu boros gitu untuk bermedia sosial, karena ya kita sekarang punya kebutuhan baru. Kuota menjadi kebutuhan primer, yang awalnya kuota mungkin ada di kebutuhan sekunder atau tersier. Kedua, kita harus tetap memperhatikan secara maksimal apabila pembelajaran secara daring itu berlangsung, saling menghargai dan memperhatikan tenaga pendidiknya juga. Itu nggak boleh kita menyepelekan dan egois akan hal itu, dan mengerti keadaan, saling memaklumi kekurangan dengan tetap mengambil poin-poin evaluasi selama berjalannya itu. Jadi ya intinya kudu siap-siap beradaptasi menghadapi ini, karena gitu kita mungkin nggak tahu akan sampai kapan kan. Iya, benar sekali. Sebelum pertanyaan terakhir nih, di Vapet ini kan fakultas peternakan ya, fakultas peternakan identik dengan ternak, dan pastinya sama praktikumnya gitu ya. Praktikumnya plus laporannya dong, karena itu manifestasi daripada praktikum. Nah itu kuliah di Vapet ini susah nggak sih? Secara keseluruhan kalau dibilang susah, itu sebenarnya balik lagi ke orangnya sih, Gung. Ke orangnya. Jadi bahu dia sekuat apa kan gitu. Jadi kalau bahu dia nggak kuat ya berarti susah kan menurut dia. Tapi kalau bahu dia kuat, mau di tempat dimanapun jalan aja kan gitu. Tapi menurut aku pribadi, yang coba ngelihat secara umum, kuliah di Vapet tuh bukan susah ataupun gampang, tapi harus semangat dan harus mau belajar, karena ada tingkatannya tuh naik gitu. Dari semester 1 mungkin ilmu-ilmu dasar, kedua mungkin mulai masuk ke peternakan, ketiga nanti kita bahas tentang ilmu-ilmu, terus nanti ada manajemen, terus nanti ada yang sistem produksi, perencanaan agribisnis, manajemen dan lainnya. Akhirnya maksudnya tingkatannya itu naik. Kalau kita nggak siap, kita bisa aja putus di tengah jalan, bukan putus, mungkin down kayak gitu. Nah makanya kuliah di Vapet itu yang pertama harus konsisten sama niat. Jadi niatnya harus dilurusin lagi nih kalau udah masuk di Vapet, karena kalau niatnya setengah-setengah, biasanya nanti hasilnya juga setengah-setengah kan kayak gitu. Jadi ya menurut aku, kalau dibilang kalau buat aku susah, pribadi susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Kadang gampangnya itu ya ketika mata kuliah pilihan atau mata kuliah beberapa mata kuliah emang kita menguasai itu, aku bisa katakan itu gampang. Tapi kadang ada susahnya, kita harus bagi waktu, di mana kita praktikum kadang sampai tengah malam, sorenya harus organisasi lagi, bahkan mungkin sore praktikum. Itu yang menurut aku jadi susahnya tuh kita harus pintar bagi waktu, dan nggak mudah kan itu bisa dilakukan orang. Jadi intinya susah-susah gampang gitu. Susah relatif lah kayak gitu. Jadi ya kalau kita mau bicara susahnya ada, kita bicara gampangnya ada kayak gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mungkin bisa kasih tips buat
teman-teman calon mahasiswa baru Calon gitu. mahasiswa baru. Biar pas kuliah itu mungkin nggak kaget sama dunia perkuliahan lah gitu. Betul. Apalagi kemarin ya, itu kan sudah sudah diadakan penerimaan mahasiswa baru ya gitu kan. Betul, Dan udah sampai masuk sampai jalur mandiri udah. Jalur mandiri. Nah, mungkin ada mahasiswa yang belum tahu gimana sih dinamika kampus atau gimana dunia kampus ya gitu. Pasti akan susah banget nge-explore langsung jauh sih gue. Menurut aku kayak kita aja sekolah kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin yang bisa aku kasih tips and triknya adalah misalnya gambarannya ya, saran-sarannya adalah berupa mungkin sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ketika aku bicara sampai jauh kan itu susah untuk digapai loh, gue harus pelan-pelan. Mungkin kalau aku pribadi sih saran ya, tips tadi kamu bilang ya, lebih ke yang penting niatnya lurus pertama. Niatnya, karena kalau udah ya kita sholat beribadah aja kan harus niat ya, innamal a'malu binniyah kan. Jadi emang kalau niatnya nggak lurus, ngehantuin mulu gitu, gelisah kayak gitu kan. Tapi kalau udah diniatin lurus, karena aku pernah dapat wejangan kayak gini ya, kita dimanapun kalau kita rajin kita pasti jadi orang. Kuncinya kita rajin dan kita serius gitu. Contohnya mau jadi kontraktor, kalau kita serius kita bisa sukses. Mau jadi pilot, kalau kita serius kita bisa sukses. Mau jadi dokter, kalau serius kita bisa mungkin bikin rumah sakit dan lain-lain. Mau jadi tukang nasi goreng, kalau kita serius nasi gorengnya laris kan kayak gitu. Bahkan mau jadi peternak, kalau kita serius kita bisa jadi saudagar. Petani kalau serius gitu, kuncinya kan tadi serius. Kalau kita dokter misal ya, mau jadi dokter, mau jadi abdi negara, ASN, kalau nggak serius sama aja kan, berhenti di tengah jalan. Padahal prinsipnya never stop in the middle of the road. Ya nggak boleh berhenti di tengah jalan. Jadi saran aku ya simpelnya lurusin niat dan jangan terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Jadi biarkan ekspektasi itu berjalan beriringan dengan waktu. Kalau aku sarannya kayak gitu. Itu aja, paling lebih dasar aja ya gue, kayak niatnya dilurusin, ekspektasinya dibiarkan ngalir aja, sama dibikin fun aja lah, dibikin fun aja, semuanya dibikin ngalir aja, santai lah kayak dinikmati gitu, dinikmatin aja, biarkanlah semua berjalan sebagaimana mestinya aja. Oke, mungkin seperti itu Mas Denis. Siap Mas Agung. Sekian perbincangan pada hari ini ya. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa bermanfaat ke teman-teman semua ya. Kalau misal ada hal yang tidak bermanfaat ya mungkin dibuang jauh-jauh seperti itu ya. Ya mungkin cukup sekian dari saya, dan terima kasih juga Mas Agung. Terima kasih Mas Denis selaku Presiden BEM Papet Unjud 2020 ya. Mudah-mudahan bisa landingnya bagus deh. Kan udah terbang ya. Mudah-mudahan bisa mencapai tujuannya itu. Amin. Ya mungkin cukup sekian dari saya ya teman-teman. Seperti itu. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel YouTube Agung Priambodo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.